Halo semuanya, kembali lagi bersama Cokromet. Di video kali ini, saya akan membahas tentang logaritma. Ya, masih ingat kan logaritma? Logaritma itu adalah materi pelajaran SMP atau SMA lah ya, SMA kayaknya. Nah, jadi apa itu logaritma? Logaritma itu kebalikannya dari eksponen atau pangkat. Makanya di sini saya akan terlebih dahulu jelaskan konsepnya. Misalkan kalau dalam pangkat, itu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jika dituliskan dalam bentuk logaritma, maka 2 log 8 sama dengan 3. Jadi kebalikannya ya. Jadi pangkat ini merupakan hasil dari logaritmanya. Ngerti ya? Nah, logaritma itu ada bagian-bagiannya. Misalkan jika bentuk umum logaritma adalah A log B sama dengan C. A ini sebagai apa, B ini sebagai apa, dan C ini sebagai apa. Nah, A ini disebut juga sebagai basis atau bilangan pokok. Kemudian B ini disebut juga sebagai numerus. Kemudian yang C ini kita sebut sebagai hasil dari logaritmanya. Nah, hasil ini bisa berupa bilangan positif atau negatif atau juga nol. Ya. Nah, dalam logaritma ini ada syarat-syaratnya. Pertama, basis ini syaratnya harus bilangan berapa saja, numerus berapa saja. Yang hasilnya sudah jelas, pasti bisa bilangan positif, negatif, atau nol. Nah, syarat dari A itu adalah A itu kan sebagai basisnya, ya kan? Nah, basis itu nilainya harus antara 0 dan 1, kalau dalam notasi dituliskan seperti ini ya. Atau A itu harus lebih besar dari 1. Alasannya kenapa? Nah, alasannya saya akan jelaskan di pembahasan berikutnya. Maksudnya, makanya jangan di stop dulu videonya ya, biar mengerti. Karena ini berkaitan dengan sifat-sifat logaritma. Nanti akan saya jelaskan ini alasannya. Kenapa harus bilangannya harus 0, antara 0 dan 1 atau lebih besar dari 1. Kemudian yang B, syaratnya harus B lebih besar dari 0. Ya. Numerus, B ini sebagai numerus. Alasannya kenapa? Nanti akan saya jelaskan. Karena ini juga berkaitan dengan sifat-sifat logaritma. Nah, di Indonesia mungkin kita sudah tahu bentuk dari logaritma umumnya seperti ini kan? A log B. Ya kan? Tapi di beberapa literatur karya ilmiah Inggris, logaritma itu biasa ditulis dengan log A B. Nah, jadi kalau di Indonesia itu umumnya kan basisnya itu ada di atas kan? Adanya di atas. Tapi di contohnya di Inggris, basisnya itu disimpannya di bawah. Jadi jika kita ketemu soal nanti bentuknya log A, B itu jangan aneh, karena log A, B itu nilainya sama dengan A log B. Ya, cuman bentuknya saja berbeda. Makanya nanti jangan sampai terkecoh ya. Nah, kemudian saya akan membahas tentang sifat-sifat logaritma. Nah, sama seperti eksponen atau pangkat, logaritma juga memiliki sifat-sifat. Sifat yang pertama itu adalah A log B ditambah A log C, itu nilainya sama dengan A log B dikali C. Contohnya, 2 log 8 ditambah 2 log 4 sama dengan 2 log
8 kali 4 sama dengan 2 log 32. Ngerti ya? Nah, kemudian ada juga sifat yang kedua. A log B dikurang A log C. Nilainya sama dengan A log B dibagi C. Contohnya, 2 log 16 dikurang 2 log 8. Itu nilainya sama dengan 2 log 16 dibagi 8. Sama dengan 2 log 16 bagi 8, 2 ya. Kemudian ada sifat yang ketiga, yaitu A log B dipangkatkan M. Jadi numerusnya dipangkatkan ya. Itu nilainya sama dengan M dikali A log B. Contohnya, 2 log 3 pangkat 5. Maka, pangkat dari numerus itu kita pindahkan ke depan sebagai pembilang. 5 dikali dengan 2 log 3. Nah, gitu ya. Ngerti ya? Kemudian, sifat yang keempat, itu ada A log B sama dengan P log B dibagi P log A. Ya. Nah, ini ada syaratnya dengan A, P tidak sama dengan 0 dan A, P tidak boleh nilainya sama dengan 1. Nah, tadi kan ada di pembahasan awal konsep itu ada syaratnya kan, seperti basis. Coba kalian balik lagi ke video ke menit sebelumnya. Syarat basis itu harus antara 0 dan 1 atau lebih dari 1. Kemudian syarat numerus itu lebih dari 0. Nah, ini alasannya kenapa? Misalkan, kalau saya kasih basisnya itu negatif ya, bilangan negatif. Syarat basis itu kan tadi contohnya, ini lebih jelas lagi ya, biar lebih jelas. 0, A, 1, atau A lebih besar dari 1. Kemudian B-nya harus lebih besar dari 0. Ini merupakan syarat kan, logaritma. Nah, bagaimana jika saya kasih basisnya negatif? Contoh ini negatif 1 log. Misalkan numerusnya 1, hasilnya berapa? 2. Apakah negatif 1 dipangkatkan 2 sama dengan 1? Tentu hasilnya benar kan? Negatif 1 pangkatkan 2 sama dengan 1, benar. Tetapi basis itu tidak boleh negatif. Kenapa? Nah, jika kita menggunakan sifat yang keempat ini, kita akan menemukan tidak terdefinisi. Contohnya, negatif 1 log 1 sama dengan P-nya taruhlah 10. 10 log 1 per 10 log min 1. Ya kan? 10 pangkat berapa agar bisa menghasilkan 1? Otomatis 10 pangkat 0 kan? 0. 10 pangkat berapa supaya bisa menghasilkan 1? Berarti 0 kan? Per 10 pangkat berapa supaya bisa menghasilkan min 1? Tidak ada kan? Tidak ada. Berapa pangkat berapa? Jika suatu bilangan dipangkatkan, suatu bilangan positif dipangkatkan, tidak mungkin akan menghasilkan bilangan yang negatif, ya kan? Makanya di sini
Jawabannya adalah tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Ya, makanya kan sudah jelas bahwa A itu harus lebih besar dari 1. Atau A tidak boleh harus lebih besar dari 1, atau A antara 0 dan 1. Coba kalau A-nya 0. A-nya 0 lah. 0 log 1. Berarti 0 pangkat berapa supaya bisa menghasilkan 1? Nggak ada kan? 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi loh. Coba kalau kalian cek di kalkulator, 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Makanya sudah terbukti kan, syarat basis itu harus lebih dari 1 atau antara 0 dan 1. Loh, kenapa ini bisa negatif? Ini salah. Bentuk ini tuh salah. Maka bentuk ini harusnya tidak pernah ada. Jika kalian ada bentuk basis yang negatif, itu sudah dipastikan jelas tidak akan terdefinisi oleh kalkulator jika kalian masukkan ke dalam kalkulator. Karena bertentangan dengan sifat logaritma yang keempat di sini kan. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu numerus ya. Numerus harus lebih dari 0. Nah, kita coba sekarang bagaimana kalau numerusnya itu sama dengan 0. Contoh, 2 log numerusnya 0. 0 itu jika dan hanya jika 2 pangkat berapa supaya bisa menghasilkan 0. Nggak ada kan? Jika suatu bilangan dipangkatkan, tidak mungkin bilangan itu menghasilkan 0. Kecuali 0 pangkat 1, 0 pangkat 2, bukan 0 pangkat 0. Itu tidak mungkin bisa menghasilkan 0. Makanya sudah terbukti syaratnya numerus itu harus lebih besar dari 0 ya. Itu ya, ngerti ya? Sudah terjawab berarti kan? Kemudian sifat yang kelima ada A log A sama dengan 1. Misalkan 2 log 2. Jika kita artikan, ini kan 2 pangkat berapa supaya bisa menghasilkan 2. Otomatis suatu bilangan jika dipangkatkan berapa, akan menghasilkan bilangan itu sendiri otomatis dipangkatkan 1 kan? Maka hasilnya itu sama dengan 1. Jelas ya? Ini contohnya. Kemudian ya, sifat yang keenam, itu ada A log 1 per A sama dengan negatif 1. Contohnya 2 log 1 per 2 itu sama dengan negatif 1. 2 pangkat berapa supaya bisa menghasilkan 1 per 2? Negatif 1 ya, jelas. Kemudian sifat yang ketujuh itu ada A log A pangkat M. Itu nilainya sama dengan M dikali A log A. Kenapa? Contohnya 2 log 2 pangkat 3. Nah, seperti biasa tadi, pangkat dari numerus itu kita pindahkan ke depan sebagai pembilang. Berarti 3 dikali 2 log 2. 2 log 2, 1 ya. Nih, maka hasilnya itu sama dengan 3. Ya. Kemudian sifat yang ke-8 ada A log B
dikali dengan B log A, B log C, dikali dengan C log D, itu nilainya sama dengan A log D. Contohnya, 2 log 4 dikali dengan 4 log 16 dikali dengan 16 log 32. Nah, jika terdapat bentuk seperti ini, jika numerus dan setelahnya dalam perkalian angkanya sama, maka kita bisa coret. Ya. Ini numerusnya sama, pada setelahnya juga angkanya sama. Perkalian dalam bentuk perkalian bisa dicoret. Kemudian sisanya adalah 2 log 32. Ngerti ya sampai sini? Kemudian kita ke sifat 9. Yang ke-9 ada A pangkat N log B pangkat M. Itu nilainya sama dengan M per N dikali A log B. Nah, contohnya 2 pangkat 3 log 5 pangkat 7. Nah, pangkat dari numerus itu kita kedepankan sebagai pembilang. Berarti 7 per 1 kan? Sedangkan kebalikannya, pangkat dari basis ini kita kedepankan sebagai penyebut. Berarti 1 per 3 dikali sisanya 2 log 5. Maka hasilnya adalah 7 per 3 2 log 5. Ya. Kemudian sifat yang ke-10, log B itu sama dengan 10 log B. Nah, jika nanti dalam soal ditemukan log dan numerusnya saja, jika basisnya tidak disebutkan, maka dalam peraturan logaritma itu artinya basisnya itu sama dengan 10. Contoh, jika dalam suatu soal ditulis hanya log 2, berarti itu artinya sama dengan 10 log 2. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian sifat yang ke-11, A log 1 sama dengan 0. Ada syaratnya, dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Ya. Misalkan contohnya 3 log 1. Itu artinya kan 3 pangkat berapa supaya menghasilkan 1? Otomatis pangkat 0 kan? Berarti hasilnya itu adalah 0. Kenapa A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1? Nah, kembali saya tadi sudah buktikan sebelumnya menggunakan sifat yang keempat. Ya, coba kalian buktikan sendiri untuk sebagai bahan latihan. Kemudian sifat yang ke-12 itu ada log 10 sama dengan 1. Nah, contohnya kan saya tadi sudah bilang kalau log basisnya itu tidak disebutkan, maka 10 itu artinya dalam peraturan logaritma 10 log 10 sama dengan 1. Ngerti ya? Kemudian kita ke sifat yang ke-13. Sifat yang ke-13 itu ada log 1 per 10 sama dengan negatif 1. Contohnya, ini kan antara basisnya kan tidak disebutkan kan, berarti 10 log 1/10
10 pangkat berapa supaya bisa menghasilkan 1/10? Berarti pangkat negatif 1. Nah, terbukti kan? Kemudian sifat yang ke-14, sebenarnya ini persamaan ya, persamaan. A log fx sama dengan A log gx. Ketika basisnya sudah sama, maka numerusnya pun harus sama. Berarti fx sama dengan gx. Contohnya, 2 log x kuadrat sama dengan 2 log 8. Maka x kuadrat sama dengan 8. X sama dengan akar dari 8. Jelas ya? Kemudian sifat yang ke-15. Sifat yang ke-15 ada A log B. Itu nilainya sama dengan 1 per B log A. Contohnya, 2 log 3. Itu nilainya sama dengan 1 per 3 log 2. Ngerti ya? Kemudian sifat yang ke berapa ini? 16. Ada A log B pangkat P. B pangkat P nilainya sama dengan sorry. Tadi udah ya disebutkan. Sifat yang ke-16, A pangkat P log B, balik. Nilainya sama dengan 1 per P A log B. Nah, contohnya, 2 pangkat 3 log 8. Sama dengan 8 ini kan nilainya sama dengan 8 pangkat 1 kan? Pangkat 1 taruhlah ke depan kan sebagai pembilang. Berarti 1. Nah, pangkat dari basisnya itu kedepankan sebagai penyebut. Berarti 1 per 3. Dikali 2 log 8. Itu nilainya sama dengan 1 per 3, 2 log 8. Ya, ngerti ya? Sebenarnya untuk memahami logaritma itu mudah. Kita hanya perlu paham sifat-sifatnya dan definisi dari logaritma. Kita dapat dengan mudah mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan logaritma. Makanya nanti di pembahasan berikutnya saya akan membahas tentang soal logaritma agar paham tentang konsep dari logaritma itu ya. Sekian, terima kasih.